Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan Kitab Suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Kita tahu banget ya, di dunia ini rasanya air mata dan penderitaan itu nggak pernah absen dari keseharian kita. Bisa dibilang, itu adalah realitas yang hampir mustahil kita hindari. Tapi di pembahasan kita hari ini, kita akan menelaah sebuah pesan yang luar biasa dari Injil Yohanes. Ada sebuah janji yang sangat menenangkan hati tentang makna sebenarnya di balik setiap tetes air mata yang kita keluarkan. Bagian pertama, realitas air mata, sebuah penderitaan manusia. Hal yang paling menarik dari ajaran ini adalah, coba perhatikan betapa realistisnya Yesus terhadap kondisi kita. Dia nggak pernah ngasih janji-janji manis atau kosong bahwa hidup kita akan selalu mulus, bebas masalah. Sama sekali nggak. Sebaliknya, dia bilang dengan sangat jujur dan terbuka, kalau akan menangis dan meratap. Ini tuh sebuah peringatan tajam untuk mempersiapkan batin murid-muridnya menghadapi tragedi salib yang menakutkan. Tapi, disinilah poin krusialnya. Di balik kepahitan itu, Yesus sedang secara ajaib mengubah narasi kematian dan keputusasaan menjadi sebuah narasi kehidupan yang serba baru. Lanjut ke bagian kedua, analogi ibu yang bersalin, sebuah analogi penderitaan. Untuk membantu kita benar-benar paham bagaimana penderitaan yang intens itu bisa diubah, Yesus pakai metafora yang sangat membumi. Bayangkan seorang ibu yang sedang bersalin. Di satu sisi, proses melahirkan itu punya rasa sakit yang sungguh nyata, sangat menguras tenaga, dan pastinya menyiksa secara fisik dan mental. Tapi coba lihat sisi baliknya. Begitu tangis bayi pertama kali terdengar, wah, segala kesakitan yang menyiksa itu pupus seketika, berganti jadi kebahagiaan yang utuh. Jadi, penderitaan awal itu bukan akhir dari segalanya, melainkan sebuah proses produktif, sebuah jalan mutlak untuk menghasilkan kehidupan baru. Nah, inilah yang kita sebut sebagai inti dari sukacita sejati Kristiani. Kebijaksanaan gereja selalu mengajarkan kita kalau sukacita sejati itu bukan berarti hidup mulus tanpa ada kerikil masalah. Sama sekali bukan. Sukacita sejati itu adalah kemampuan kita menyadari kehadiran Kristus yang bangkit tepat di tengah badai persoalan yang lagi menderu dalam hidup kita. Ini bukan sekedar tentang hilangnya sebuah kesulitan, tapi tentang siapa yang kokoh berdiri menemani kita menembus kesulitan tersebut. Masuk ke bagian ketiga, daya penebusan salib. Kita akan menggali makna dari penderitaan. Lalu pertanyaannya, gimana sih tepatnya kita menyikapi penderitaan duniawi ini supaya kita nggak jatuh ke dalam keputusasaan? Santo Yohanes Paulus II memberikan sebuah pemahaman teologis yang sangat mendalam soal ini. Beliau berkata, penderitaan di dunia ini tidaklah sia-sia jika kita persatukan dengan penderitaan Kristus. Maksudnya ada daya penebusan yang luar biasa di dalam salib itu. Saat kita mengambil rasa sakit kita, entah sekecil atau sebesar apapun itu, dan secara sadar mempersembahkannya bersama penderitaan Kristus, tangisan kita itu nggak akan menguap begitu aja. Penderitaan kita diangkat, diberi martabat, dan pada akhirnya mendapat makna yang sungguh agung. Bagian keempat, mengubah cara pandang kita tentang bagaimana kita memasuki masa bersalin rohani. Yuk, mari kita sejenak mengubah cara pandang kita terhadap beban yang mungkin lagi kita pikul hari ini. Mungkin ada di antara Anda yang sedang dirundung sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, atau mungkin lagi menghadapi masalah keluarga yang rasanya terlalu berat, atau sedang hancur karena duka kehilangan orang terkasih. Kesulitan-kesulitan ini sangat nyata dan sungguh menyayat hati. Tapi janganlah cepat putus asa. Cobalah pandang penderitaan ini sebagai masa bersalin rohani Anda. Bawa kepedihan itu ke bawah kaki salib Tuhan. Percayalah, sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sedang aktif memproses ketahanan iman Anda. Dia sedang menempa kedewasaan rohani Anda untuk pada akhirnya melahirkan sukacita yang baru. Dan akhirnya, bagian kelima, pengharapan dan sukacita abadi. Di titik inilah teman-teman kita diajak untuk terus berpegang teguh pada harapan. Kenapa? Karena air mata Anda itu secara aktif sedang diproses menjadi sebuah anugerah yang gak terpisahkan. Yesus sudah menjanjikan ini secara langsung. Aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Ini kebahagiaan yang sangat kokoh yang gak akan pernah bisa dirampas oleh dunia. Lewat ramat sakramen Ekaristi, kita akan terus dikuatkan di tengah jalan yang sulit ini untuk menyongsong sukacita tersebut. Jadi pertanyaan besar untuk kita hari ini adalah, maukah Anda mempercayakan air mata persalinan Anda saat ini ke dalam tangan Kristus agar kelak ia ubah menjadi sukacita yang tak berkesudahan? Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.